Halo, saya Dr. Andrew. Klinik yang bagus adalah klinik yang alatnya lengkap, terus dokternya mumpuni untuk menggunakan alatnya, dan juga fasilitas untuk dokter, baik susternya ada maupun untuk pasiennya kenyamanan dalam menunggu itu ada. Terima kasih. Selamat siang. Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Carla. Menurut saya klinik yang baik dan bagus berdasarkan pengalaman saya. Pertama, menjadikan dokter gigi itu sebagai mitra, bukan sebagai pekerja atau budak. Fasilitasnya lengkap, adanya servis dan uang duduk yang layak, lalu adanya APD untuk dokter dan perawat. Kalau saya usul untuk Tami, sebaiknya kayak APD yang bekas dokter yang sudah 5 kali pemakaian kan itu dibuang. Lebih baik disisakan beberapa untuk perawat, sehingga perawat memiliki APD daripada dibuang percuma. Lebih baik disisakan beberapa untuk perawat. Lalu adanya pelatihan atau kursus tentang keterampilan gigi ya, untuk meningkatkan keahlian dari dokter gigi di klinik tersebut ya. Terima kasih. Selamat siang, saya dengan Geta. Menurut pengalaman saya, untuk klinik yang baik itu yaitu dengan adanya komunikasi yang baik antar dokter, perawat, maupun staf. Kemudian dengan adanya fasilitas yang memadai dan lengkap serta nyaman. Kemudian selain itu, dengan adanya perawat yang dapat membantu dokter gigi melakukan pekerjaan sehingga dapat melakukan pekerjaan yang baik dan efisien. Terima kasih. Menurut saya klinik yang baik dan nyaman untuk pasien dan dokter sendiri itu tempatnya yang pasti nyaman, ruang tunggunya tidak panas, sejuk, pasti sofa untuk supaya pasien pada saat menunggu itu nyaman ya. Kemudian ada minuman atau makanan kecil kalau bisa gitu, dan juga ada seperti majalah supaya pasien tidak bosan, dan juga ada untuk mainan anak-anaknya supaya anak juga tidak bosan. Kemudian yang pasti alat dan bahannya harus lengkap, terutama kalau alat ya, beberapa kali kalau pengalaman saya, kalau misalnya alat ada kendala, apalagi pada saat dokter lagi mengerjakan atau menindak pasien, itu kayaknya nggak nyaman banget ya untuk dokter dan pasiennya, apalagi pada saat lagi di tengah-tengah tindakan. Nanti biasanya kalau misalnya alatnya rusak, nanti pasiennya yang harus diatur jadwal ulang untuk tindakan lagi, jadi mungkin pasien bolak-balik dan mungkin pasien menganggap seperti agak tidak profesional. Dan juga kalau bahan juga nggak lengkap, itu juga yang menghambat ya untuk tindakan kita ke pasien gitu. Dan saran saya sih kalau bisa ada satu perawat untuk tanggung jawab alat dan bahan di klinik, karena perawat sendiri kan juga sekolah dan mengerti alat dan bahan kedokteran gigi. Jadi mungkin kalau bisa dengan satu tanggung jawab untuk alat dan bahan, untuk supaya koordinasi sama dokternya juga baik. Mungkin itu saja, terima kasih. Hai, saya Jen. Untuk klinik yang baik itu sebaiknya kliniknya bersih, terus kemudian fasilitasnya lengkap, terus kemudian alat-alatnya juga lengkap. Kemudian kalau bisa sih alat-alatnya lengkap, terus kemudian berfungsi dengan baik sih alat-alatnya itu sendiri juga. Terus kemudian kalau bisa sih antara admin dan perawat itu agak dibedakan. Jadi misalnya ada tambahan 1 orang lagi untuk perawat gitu misal, karena kadang tuh
kita lagi ngapain kagok, baru panggil admin untuk bantuin. Kalau bisa sih ada standby terus, jadi kan pas kita lagi kerja tuh nggak harus nunggu admin gitu untuk bantuin kita. Kadang kan mungkin adminnya ada perlu, atau misalnya harus beresin tugas apa, atau misalnya ada datang Gojek gitu, misalnya ngirim barang, mereka kan jadi mau nggak mau harus ke depan dulu gitu. Jadi kan otomatis kadang kalau misalnya kita kerjain jadi harus agak berhenti dulu gitu. Itu sih saran Kalau saya. saya Dr. Rizky, menurut saya klinik yang baik yaitu klinik yang memiliki pelayanan yang kualitasnya yang terbaik ya, dari segi alat dan bahan, dari segi kebersihan klinik, kerapian klinik, kemudian dari pelayanan dari dokter dan perawatnya. Makanya dari itu sebaiknya perawat yang bekerja di suatu klinik harus dilatih terlebih dahulu, terutama kalau di sini klinik gigi ya, kita latih tentang kesehatan gigi mulut, bagaimana menjadi asisten si dokter yang baik, kemudian mengerjakan bahan-bahan, cara penggunaan, cara persiapannya, sehingga saat pelayanan bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa bekerja secara profesional. Kemudian kalau dari dokternya sendiri, kita tahu semua dokter pasti sudah memiliki pengetahuan yang sama, cuma sebaiknya dalam satu klinik juga harus disatukan lagi, jadi kayak satu perawatan SOP-nya apa, tindakannya bagaimana, sehingga masing-masing dokter pelayanannya ke pasien tidak berbeda-beda, sehingga pasien juga merasa oh ya ini satu klinik dokternya sama semua dan tampak lebih bagus dan profesional. Selain daripada itu udah sih semuanya. Menurut saya klinik yang baik dari segi pelayanan itu terutamanya. Selamat siang, saya akan memberikan testimoni klinik yang baik menurut saya sendiri, Dr. Gigi Milantini Aplisna. Yang pertama, klinik harus memiliki fasilitas yang lengkap, baik sarana maupun prasarana, di mana alatnya canggih dan terupdate. Selain itu, bahan-bahan yang digunakan berkualitas yang baik. Kedua, di mana klinik harus memiliki dokter gigi yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya, dan juga harus memiliki komunikasi yang baik sehingga pasien nyaman ketika menjelaskan keluhan dan lebih terbuka dalam menceritakan keluhannya. Ketiga, klinik harus memiliki perawat yang siap dan tanggap saat melakukan asistensi dengan dokter gigi, sehingga proses perawatan lebih cepat dan pasien lebih nyaman. Yang keempat, klinik harus memiliki ruang tunggu yang nyaman untuk pasien. Bisa juga ditambahkan mainan untuk pasien anak-anak. Nah, untuk admin sendiri harus berkompeten dalam mengatur regulasi pasien. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini, diusahakan pasien itu tidak berpapasan. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.